I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Meski fokusnya tertuju pada Red Bull, Marc Marquez harus meninggalkan hampir seluruh sponsor pribadinya untuk bisa bergabung dengan tim resmi Ducati tahun depan. Ketika rumor pertama tentang kemungkinan kedatangan Marc Marquez ke tim resmi Ducati musim depan mulai mengemuka, tesis sponsorship Red Bull dengan cepat muncul sebagai penghalang yang tidak dapat diatasi terhadap keberhasilan operasi tersebut. Marquez mengandalkan sponsor pribadinya, terutama rumah minuman energi Austria, ketika dia memutuskan untuk menyerahkan uang yang akan memberinya tahun terakhir kontraknya dengan Honda, pabrikan yang dia tinggalkan untuk bergabung dengan Gresini pada tahun 2024, diunggah ke Demosedici dari tahun kemarin. Manuver tersebut, yang oleh sebagian orang digambarkan sebagai berani dan yang lain sebagai sembrono, juga berarti meninggalkan struktur pabrik dan kelompok kerja biasanya, untuk berakhir dalam formasi satelit, sebagai imbalan untuk bersaing dengan prototipe yang dimainkan oleh Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, gelar pada tahun 2023. Pengorbanan untuk Marquez, terutama dalam hal finansial, sangat besar, namun pembalap Spanyol itu mulai menerima imbalan pertamanya. Saya semakin bersenang-senang berkendara dan hasilnya mulai terlihat, jelasnya Kamis lalu di Le Mans, di mana pada hari Sabtu dan Minggu, dengan dua unjuk kekuatan yang menjadi ciri khasnya ia bangkit dari posisi ke-13 di grid, ia finish kedua, baik dalam sprint maupun balapan jarak jauh. Pada usia 31 tahun, Marquez melihat kemungkinan nyata untuk menjadi pebalap resmi Ducati, sepeda motor paling kompetitif saat ini dan, menurut pendapatnya, yang menawarkan jaminan paling besar untuk bisa menjadi juara lagi. Bagaimanapun, itulah tujuan akhir Anda. Namun, langkah baru dalam peta jalan yang telah Anda gambar di kepala Anda ini menempatkan Anda di persimpangan jalan lain yang memerlukan pengambilan keputusan baru. Dan sekali lagi, aspek ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam jalan yang Anda ambil. Jika kita memperhitungkan perjanjian global saat ini antara Ducati dan Monster, yang akan berakhir pada tahun 2025. Sementara itu, sambil terus menunggu keputusan Ducati, Jorge Martin menegaskan bahwa jika mereka tidak memilikinya, dia akan mendengarkan merek lain yang tertarik dengan bakatnya. Jorge Martin menegaskan betapa dia menginginkan kursi kedua di tim resmi Ducati untuk musim MotoGP 2025. Sejak awal musim, rumah Borgo Panigale telah mencari nama siapa yang akan mendampingi Pecco Bagnaia di skuad pabrikannya. Dan runner-up dunia saat ini telah mencalonkan diri sejak event pertama tahun ini, setelah sebelumnya dipilih untuk melakukan gerakan itu pada tahun 2022. Meski kemudian yang terpilih adalah Enea Bastianini. Oleh karena itu, pemain asal San Sebastian de los Reyes telah memberikan segalanya untuk mencapai keinginannya mengenakan seragam merah di masa depan, dengan awal yang cemerlang di musim ini. Dengan 5 kemenangan dalam 10 balapan setelah 5 Grand Prix pada tahun 2024, ia memenangkan sprint di Qatar, Spanyol dan Prancis dan balapan utama di Portimao dan Le Mans, di mana ia juga meraih pole position. Martin memimpin klasemen umum MotoGP dengan mudah, dengan 38 poin untuk Bagnaia dan 40 poin untuk Marc Marquez. Dengan cara ini, 89 tidak bisa berbuat banyak untuk meyakinkan manajemen perusahaan Italia tersebut agar mempercayainya. Namun, masuknya Marquez di antara kandidat setelah adaptasi cepatnya dengan Desmosedici GP23, yang sudah diambang kemenangannya, telah mempermit perspektif penduduk asli Madrid itu. Meski demikian, Martin tetap menyadari levelnya saat ini, seperti yang diakuinya usai memenangkan duel 3 arah minggu lalu di sirkuit Bugatti. Dan, di hadapan media pada konferensi pers, dia sekali lagi menekankan bahwa dia tidak perlu membuktikan apapun.
Gigi Dalinya, Direktur Umum Ducati Corse, menganalisis GP Prancis yang diikuti Marquez, Martin dan Bagnaia di ambang penentuan kursi resmi kedua. Gigi Dalinya memiliki banyak pekerjaan di depannya. Direktur Umum Ducati Corse dan Kepala Proyek MotoGP menghadapi keputusan sulit dalam memilih siapa yang akan menjadi mitra. Pecco Bagnaia di tim resmi mulai musim depan, antara Jorge Martin, pemimpin klasifikasi umum saat ini setelah awal yang luar biasa. Pada tahun ini, Marc Marquez berada di posisi ketiga dan semakin kuat dengan Desmosedici GP23, dan Enea Bastianini berada di posisi keempat dalam tabel poin, berada di posisi Marquez. Selain itu, GP Prancis akhir pekan lalu semakin memperumit keputusan tersebut, dengan Martin memenangkan duel 3 arah melawan Marquez, setelah comeback spektakuler. Dan Bagnaia, yang disusul oleh juara dunia 8 kali itu di lap terakhir. Yang pasti, sekarang, keputusan saya, lebih sulit, aku Dalinya sendiri pada hari Minggu. Namun insinyur Venesia itu telah mempelajari lebih dalam tentang performa para pembalap referensi Ducati, dalam analisisnya yang biasa pasca Grand Prix. 4 pembalap Ducati di 4 posisi pertama, 6 di antara 7 posisi pertama. Balapan spektakuler untuk tim kami, di hari yang patut dicontoh, Dalinya memulai tentang apa yang terjadi pada hari Minggu di sirkuit Bugatti di Le Mans. Angka-angka mentah menunjukkan hal tersebut, namun yang lebih meyakinkan adalah apa yang sebenarnya terlihat di trek antara hari Sabtu dan Minggu. Menegaskan kerja keras yang dilakukan semua tim kami untuk motor dan pembalapnya. Pertama, ia menyoroti sosok pemenang dan semakin menjadi pemimpin kejuaraan dunia. Martin yang luar biasa meraih prestasi ganda dengan memenangkan perlombaan sprint dan tes panjang pada hari Minggu, dalam sebuah tantangan menarik yang diputuskan. Setidaknya setelah sebuah tantangan yang menarik. Pertarungan intens hingga tikungan terakhir. Cepat dan ulet seperti biasanya, dia tahu bagaimana memanfaatkan momen. Sementara itu, Luca Marini dan para pembalap Honda lainnya benar-benar belum bisa bangkit dari keterpurukan. Bahkan, Luca Marini masih belum meraih poin dan setiap balapan selalu berada di posisi belakang, seperti sweeper saat touring. Alih-alih tinggalkan VR46 Racing Team menjadi lebih baik, Marini rupanya malah tak bisa tampil baik dengan motor Honda. Padahal, saat membela tim Valentino Rossi, dirinya sukses meraih 201 poin dengan finish di posisi 8. Apa yang Honda tawarkan kepada kami di awal musim tidak berjalan, kami sudah tertinggal jauh ketimbang musim lalu. Tak ada yang mengira itu, kata Marini dikutip FIFA Otomotif. Kami memulainya terlalu jauh di belakang dan sekarang kami mengambil langkah kecil. Tidak mudah untuk memperbaikinya, jelasnya. Marini belum bisa mengemas poin sama sekali dari 5 balapan yang sudah berlangsung. Pada balapan terakhir di MotoGP Prancis, Minggu 12 Mei 2024, dia harus puas finish di urutan ke-16 atau paling belakang.